Bab 69. Menerima murid. Melihat Tetua Lin marah, para tetua yang masih berdebat di samping berhenti dan menatap Tetua Lin. Salah satu tetua berambut putih yang duduk di seberang Tetua Lin bertanya, "Tetua Lin, ada apa?" Tetua Lin menggebrak meja dengan keras lagi, lalu berseru, "Seorang pemuda dari cabang kota Chaoyang pergi ke sana untuk ujian Master Rune, dan kemudian pemuda itu mengatakan pada Brian bahwa dia adalah muridku. Sedangkan Brian itu benar-benar mempercayainya. Ini sungguh mengesalkan." Mendengar itu, beberapa orang tua mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan berani berpura-pura menjadi murid dari ketua perserikatan Master Rune. Apakah dia tidak takut diburu oleh semua kekuatan? Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Brian Zhang dari kota Chaoyang benar-benar mempercayainya. "Segera kirim seseorang ke kota Chaoyang untuk menangkap orang yang berpura-pura menjadi muridku itu. Aku ingin melihat siapa yang sebenarnya berani berpura-pura menjadi muridku." Nah, dan juga Brian itu turunkan saja ke tempat lain, ditipu oleh seorang remaja laki-laki, benar-benar menjalani usia tua itu dengan sia-sia. Tetua Lin memerintahkan kepada pemuda di sampingnya. Melihat Tetua Lin marah tadi, pemuda itu sangat gugup. Sekarang dia mendengar perintahnya, segera memberi hormat kepada Tetua Lin, lalu buru-buru berjalan keluar. Tunggu. Pada saat ini, pria tua berambut putih yang duduk di seberang Tetua Lin berdiri dan berkata, "Tetua Lin, masalah ini agak aneh. Brian Zhang adalah murid terdaftarku dulu. Aku masih mengenalnya dengan baik. Dia bukan tipe orang yang tidak punya otak. Ada yang aneh." Tetua Lin dengan marah berkata, "Apa yang aneh? Kalian juga bukannya tidak tahu bahwa aku hanya memiliki satu cucu perempuan." Pemuda itu jelas ingin menggunakan namaku untuk mendapatkan keuntungan. Aku masih sedikit mengaguminya. Berani sekali berpura-pura menjadi muridku. Tetua Lin, tolong ubah temperamenmu itu." Pada saat ini, seorang tetua yang duduk di sebelah kiri Tetua Lin berkata, "Ini memang agak aneh. Jika pihak lain benar-benar berusaha untuk mendapatkan keuntungan, maka seharusnya tidak pergi menjalani ujian di perserikatan cabang. Paling banyak hanya membohongi menggunakan namamu. Tapi karena dia pergi ke cabang, maka seharusnya bukan untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimanapun wilayah selatan masih belum berani untuk meremehkan perserikatan Master Rune." Pria tua berambut putih yang duduk di seberang Tetua Lin juga dengan cepat berkata, "Perkataan Tetua Huang masuk akal, dan Brian Zhang juga seorang Master Rune. Pihak lain tidak dapat membodohinya dengan mudah." Pada titik ini, tetua berambut putih itu memandang pemuda itu dan berkata, "Segera periksa informasi pemuda itu." Pemuda itu memberi hormat kepada tetua berambut putih itu dan berkata, "Tetua Graham Sen, informasi pemuda itu dan jimat yang dibuat selama penilaian ada di dalam amplop." Mendengar itu, tetua berambut putih bernama Graham Sen memandang Tetua Lin yang masih marah dan berkata, "Tetua Lin, tolong lihat dulu keterangan di amplopnya. Kalau yakin belum kenal orang ini, baru keluarkan perintah buronan." Mendengar perintah buronan, pemuda di sebelah Tetua Lin melongo. Perintah buronan dari perserikatan Master Rune. Di wilayah selatan, bahkan surat buronan Kekaisaran Qin dan Partai Yuan tidak semenakutkan perserikatan Master Rune. Mengapa? Karena urutan buronan dari perserikatan Master Rune itu menakutkan, dan itu juga akan didukung oleh Kekaisaran Qin dan 6 sekte lainnya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa lolos dari buronan perserikatan Master Rune. Apalagi yang harus dilihat? Tetua Lin berkata, "Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa selain Bona, aku sama sekali tidak menerima murid lain.
Jika aku menerima murid, apakah tidak akan memberitahu kalian dan menyuruh kalian menjaganya? Aku melihat Tetua Lin mengoceh tanpa henti. Graham Sen mengulurkan tangannya. Amplop di atas meja langsung muncul di tangannya. Dia mengeluarkan kertas surat dari amplop dan berkata, "Warrior Yang, 17 tahun, dari kota Anan, murid Sekte Pedang." Apakah dia murid Sekte Pedang? Tetua Lin menyela Graham Sen dan bertanya. Graham Sen mengangguk dan berkata, "Surat itu mengatakan bahwa dia adalah murid Sekte Pedang dan murid bagian luar yang baru dipromosikan." Tetua Lin, kamu kenal dia? Tetua Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun aku berada di Sekte Pedang, tetapi sama sekali tidak tertarik pada Sekte Pedang, kecuali beberapa pemilik puncak gunung dan tetua yang pergi entah kemana. Aku sama sekali tidak memiliki interaksi dengan siapapun, apalagi murid luar yang misterius." Mendengar ini, Graham Sen melemparkan kertas surat di tangannya ke samping, kemudian menatap pemuda itu dan berkata, "Keluarkan perintah buronan, dan juga turunkan posisi manajerial Brian Zhang, suruh dia datang ke kota kekaisaran." Pemuda itu memberi hormat kepada Graham Sen dan kemudian berjalan keluar lagi. Pada saat ini, seorang tetua yang duduk di sebelah Graham Sen melihat jimat di dalam amplop. Orang tua itu mengambil amplop itu dan mengeluarkan jimat itu. Ketika dia menemukan kualitas jimat, dia terkejut, ini adalah jimat kelas atas. Juga energi hitam 5 elemen. Teknik pembuatan ini sangat mirip dengan teknik yang digunakan oleh Tetua Lin. Mendengar ini, semua tetua dengan penasaran berjalan ke sisi tetua itu. Ketika mata mereka tertuju pada jimat, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Jimat bermutu tinggi, benar-benar jimat bermutu tinggi. Energi hitam ini memang murni. Takutnya energi hitam alam bawaan juga tidak begitu murni. Teknik ini memang terlihat sama dengan Tetua Lin, tapi sedikit tidak dewasa dan sedikit canggung, tapi sudah sangat langka mencapai level ini pada usia ini. Mendengar apa yang dikatakan semua orang, Tetua Lin tidak bisa duduk diam, lalu memandang jimat itu. Ketika melihat jimat penambah kekuatan, dia terkejut, lalu mengerutkan kening, karena ini benar-benar tekniknya. Melihat Tetua Lin pergi untuk melihat jimat, Graham Sen berkata dengan marah, "Tetua Lin, kamu masih berkata tidak mengenalnya. Coba lihat, bukankah ini adalah teknikmu? Apakah seru bercanda dengan kami?" Mendengar apa yang dikatakan Graham Sen, semua orang melihat ke arah Tetua Lin. Rasa jijik dan marah terlihat jelas di mata mereka. Tetua Lin tersenyum pahit, dan berkata, "Teknik ini memang dari keturunanku, tetapi aku benar-benar tidak mengenal pemuda bernama Warrior yang ini. Apakah aku perlu bercanda menggunakan hal ini dengan kalian?" Mendengar kata-kata Tetua Lin, mata Graham Sen berkilat, lalu pura-pura marah, "Tetua Lin, kamu benar-benar tidak tahu warrior yang ini." Tetua Lin mengangguk. Melihat Tetua Lin mengangguk, kemarahan di wajah Graham Sen menghilang, lalu berkata, "Karena dia bukan muridmu Tetua Lin, aku bisa menerimanya sebagai murid. Yang jelas aku juga belum punya murid. Tidak tahu malu. Aku juga tidak memiliki murid. Aku menyukai pemuda ini dan memutuskan untuk menerimanya sebagai murid. Siapapun yang merebutnya dariku, sama saja dengan menentangku. Memangnya kenapa kalau menentangmu? Aku juga tidak memiliki murid, dan aku akan menerimanya sebagai murid." Pada saat ini, Graham Sen berkata, "Nah, kalian bertengkarlah perlahan-lahan, aku tidak akan berpartisipasi, dan pertengkaran sebelumnya, aku memutuskan untuk tidak pedulikan lagi. Kalian lanjut bertengkar. Aku tiba-tiba teringat masih ada urusan lain, jadi pergi dulu."
Setelah berbicara, Graham Sen berbalik dan berjalan cepat menuju pintu. Semua orang tercengang, dan kemudian salah satu tetua itu tiba-tiba berkata, "Tidak, dia akan pergi ke kota Chaoyang untuk menemukan pemuda itu." Tetua Sen yang licik ini, aku tidak akan pernah membiarkan bibit bagus ini jatuh ke tangannya. Setelah selesai berbicara, dia juga mengejarnya dengan cepat. Para tetua lainnya juga bergegas keluar dengan cepat setelah mereka menyadarinya. Dalam beberapa saat, hanya tetua Lin dan tetua lain diam yang tersisa di aula. Melihat semua orang bergegas keluar, tetua Lin sedikit bingung, otaknya sedikit kacau. "Sandy, sekarang kamu sudah sedikit kacau." Pada saat ini, tetua yang duduk di tempat utama berkata, "Ketua Hou, apa maksudnya ini?" tanya Sandy Lin. Ketua Hou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semua orang berlomba-lomba agar pemuda itu menjadi muridnya, bukan karena menghargai jimat kelas atas yang dia buat, tetapi karena bakat dan potensinya. Dapat membuat jimat kelas atas di usia 17, bakat seperti itu dianggap jenius di seluruh perserikatan Master Rune kami. Selain itu, yang paling penting adalah energi hitamnya. Tentu saja, bahkan jika itu dalam energi hitam 5 elemen juga tidak membuat mereka begitu tergila-gila, tapi melihat kemurnian 5 unsur energi hitam, yang bahkan di alam bawaan, aku juga hanya melihat sedikit saja. Sedangkan dia berada di alam fana, apakah kamu mengerti?" Mendengar ini, Sandy Lin tersenyum pahit dan berkata, "Aku sudah mengerti ketika mereka pergi. Hanya saja aku mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak mengenal bocah itu, jadi aku malu untuk bertengkar dengan mereka." Ketua Hou tersenyum, dan kemudian berkata, "Lihatlah teknik pemuda ini. Teknik ini pasti dari garis keturunan kami. Garis keturunan kami adalah aku, cucu perempuanku, kamu, dan cucu perempuanmu. Cucu perempuanku tidak mungkin mengajar orang, bahkan jika mengajar, dengan karakternya, dia pasti akan memberitahuku. Sedangkan kamu juga yakin tidak mengenal pemuda itu. Maka hanya ada satu kemungkinan. Teknik itu mungkin diajarkan oleh cucumu kepadanya. Coba kamu tanyakan pada cucumu." Mendengar apa yang dikatakan Ketua Hou, Sandy Lin tiba-tiba tersadar. Ya, kenapa dia melupakan si kecil pembuat onar, Bona? Dengan kepribadian gadis ini yang tidak takut pada apapun, sangat mungkin untuk menyebarkan teknik master. Memikirkan hal ini, Sandy Lin dengan cepat menggunakan jimat transmisi suara untuk menghubungi Bona di sekte pedang yang jauh. Ketika semua orang pergi ke kota Chaoyang untuk mencari warrior yang sudah muncul di kota Anan. Bersambung.